Sekarang saya akan membicarakan tentang Eko, seorang pekerja berumur 26 tahun. Di media sosial dia terlihat seperti definisi anak muda yang sukses. Unggahannya selalu sama, gym jam 5 pagi, kopi hitam, laptop yang masih menyala lewat tengah malam. Di bionya ada tulisan, no days off. Dia bangga hanya tidur 4 jam. Teman-teman kantornya menjulukinya mesin. Dan tahun lalu, perusahaan menobatkannya sebagai karyawan terbaik. Suatu sore, Eko duduk di ruang praktek seorang dokter di Rumah Sakit Singkarolus, Jakarta. Bukan karena pingsan, bukan karena kejadian dramatis. Hanya karena akhir-akhir ini, jantungnya sering berdebar tanpa sebab. Dokter itu menatap hasil pemeriksaan cukup lama, lalu dia bertanya pelan. Mas Eko umurnya 26 ya? Kondisi pembuluh darah Mas Eko ini seperti orang umur 40-an. Hari itu untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, Eko pulang sebelum jam 6 sore. Dan di dalam perjalanan pulang, dia tersadar akan satu hal kecil yang membuatnya hampir menangis di dalam taksi. Dia tidak ingat kapan terakhir kali melihat matahari terbenam. Eko mengira dia sedang membangun masa depannya. Ternyata diam-diam dia sedang mencicil kehilangannya. Oke, teman-teman, kembali bersama saya Purwanto Hadityo. Di episode pertama dulu kita bicara tentang kenapa talenta hebat gagal. Kemudian di episode kedua, kenapa yang terbaik justru pergi lebih dahulu. Dan kali ini kita masuk ke jebakan yang paling berbahaya. Karena jebakan ini, yang satu ini, justru malah dipuja. Namanya hustle culture, sebuah gaya hidup yang gila kerja. Budaya menjadikan kelelahan sebagai lencana kehormatan. Sebelum kita mulai, coba jawab jujur dalam hati Anda. Ketika teman Anda bertanya, "Hai, apa kabar?" atau "Gimana kabarmu?" Kapan terakhir Anda menjawab dengan kalimat gini? "Iya nih, lagi sibuk banget." Dan diam-diam Anda merasa bangga saat mengucapkannya. Bangga karena sibuk. Tenang saja teman-teman, saya juga pernah, kita semuanya pernah, karena kita hidup di zaman yang aneh. Sibuk dianggap penting, lelah dianggap tanda berjuang, dan pulang tepat waktu dianggap tanda kurang ambisius. Hustle culture menjual satu janji yang terdengar masuk akal. Makin keras Anda memeras diri Anda hari ini, makin cepat Anda sampai ke masa depan yang Anda inginkan. Hari ini, saya ingin menunjukkan kepada Anda, tapi bukan dengan opini, dengan data, bahwa janji itu bohong. 3 kebohongan tepatnya. Bohongan pertama, makin lama bekerja, makin banyak hasilnya. Kedengarannya seperti matematika sederhana. 10 jam pasti menghasilkan lebih banyak daripada 8 jam. Profesor John Pencavel dari Universitas Stanford membuktikan sebaliknya. Dari data para pekerja yang diteliti dengan sangat rinci, dia menemukan pola yang konsisten. Setelah 50 jam seminggu, produktivitas per jamnya anjlok tajam. Dan yang paling mencengangkan, orang yang bekerja 70 jam seminggu, hasil kerjanya nyaris sama dengan orang yang bekerja 55 jam. Coba kita resapi itu, 15 jam, hampir 2 hari kerja. Menguap begitu saja, tidak menjadi apa-apa. Anda menukar waktu hidup Anda dengan 0. Kenapa bisa begitu? Karena otak kita bukan mesin. Semakin lelah, keputusan kita semakin buruk, kesalahan semakin banyak, dan akhirnya waktu habis untuk memperbaiki pekerjaan yang tadinya dikerjakan sambil ngantuk. Jadi jam lembur yang Anda banggakan itu sebagian besar bukan investasi, itu kebocoran. Kebohongan yang kedua, lelah itu tanda perjuangan. Nanti juga pulih sendiri. Badan Kesehatan Dunia WHO sudah resmi memasukkan burnout ke dalam klasifikasi internasional sebagai fenomena okupasional, yaitu pengakuan resmi terhadap suatu kondisi yang secara eksklusif terkait dengan lingkungan atau tempat kerja, bukan kondisi medis atau penyakit kejiwaan ini, bukan. Cirinya ada 3. Dan silahkan periksa pada diri Anda sendiri, tanya pada diri sendiri. Yang pertama, energi yang terus-menerus terkuras. Yang kedua, perasaan makin sinis dan berjarak dengan pekerjaan. Dan yang ketiga adalah
kinerja yang justru menurun, padahal jam kerja bertambah. Kalau tiga-tiganya terasa akrab di dalam diri Anda, itu bukan sahabat baik ya. Itu alarm. Dan kalau dilihat detail datanya mungkin bisa jauh lebih gelap dari itu. WHO dan ILO meneliti jam kerja panjang di seluruh dunia. Temuan mereka, bekerja 55 jam atau lebih dalam seminggu itu menaikkan risiko stroke sebesar 35% dan risiko meninggal karena penyakit jantung sebesar 17%. Dalam 1 tahun saja 745.000 orang di dunia meninggal karena penyakit yang berkaitan dengan jam kerja panjang. 745.000. Itu bukan angka untuk motivasi ya. Itu angka medis. Jadi mari kita sepakati satu hal. Hustle culture itu bukan pilihan gaya hidup. Itu faktor risiko. Kebohongan yang ketiga, dan ini justru yang paling halus. Yang penting sukses dulu, sisanya bisa menyusul. Kita menunda makan malam bersama keluarga, menunda menemani orang tua, menunda hadir di wisuda adik, di ulang tahun adik, ulang tahun sahabat, dengan satu keyakinan, nanti kalau sudah sampai atas itu semua bisa dikejar. Tapi coba pikirkan baik-baik, tidak semua hal mau menunggu. Kesehatan yang rusak, sebagian masih bisa dicicil pulih. Tapi momen tidak mengenal cicilan. Wisuda adik Anda hanya terjadi sekali. Ulang tahun ibu Anda yang ke-60 hanya terjadi sekali. Masa kecil anak Anda hanya lewat sekali dan dia tidak akan mengulanginya hanya karena Anda sudah tidak hidup. Pekerjaan yang hilang bisa dicari lagi. Masa yang hilang nggak ada lowongannya. Ingat teman kita Eko yang tadi 4 tahun tidak melihat matahari terbenam. Matahari itu terbenam setiap hari tepat di depan jendela kantornya. Yang tidak pernah hadir itu dia. Nah sekarang sebelum Anda salah paham, mari kita luruskan satu hal. Ini bukan ajakan saya untuk bermalas-malasan. Sekali lagi bukan. Kerja keras itu mulia. Disiplin itu mahal harganya. Dan tidak ada satu pun pencapaian besar yang lahir dari rebahan. Yang menghancurkan itu bukan kerja kerasnya. Yang menghancurkan adalah kerja keras tanpa arah dan tanpa batas. Dan disitulah hustle culture menipu kita. Dia menukar kata-kata, menjual kesibukan seolah-olah itu kemajuan, menjual pengorbanan seolah-olah itu prestasi. Padahal sibuk itu bukan prestasi. Hasil itu prestasi. Bertumbuh itu prestasi. Hidup yang tetap utuh sambil berkarya itu prestasi. Mari kita lihat para atlet kelas dunia. Yang membedakan juara dari yang lain adalah bukan siapa yang berlatih paling lama, tetapi siapa yang pulih paling baik. Mereka tahu satu rahasia yang dilupakan di dunia kerja. Apa itu? Istirahat bukan lawan dari performa. Istirahat adalah bagian dari performa. Maka izinkan saya menitipkan 3 batasan. Ini bukan untuk mengurangi ambisi Anda. Justru saya sangat berharap ambisi Anda tetap terjaga dan tetap menyala sampai garis akhir. Batas pertama, tentukan garis akhir harian Anda. Setiap pagi sebelum mulai bekerja, silahkan tulis satu kalimat. Hari ini selesai kalau 3 hal ini beres. Lalu saat ketiga hal itu beres, silahkan berhenti. Karena pekerjaan itu seperti gas, dia akan memenuhi seluruh ruangan yang Anda sediakan. Kalau Anda tidak memberi batas, dia akan mengambil semuanya. Batas kedua, mari sediakan minimal 1 jam tanpa layar setiap hari. Dan maaf, rebahan sambil scroll itu tidak dihitung. Itu bukan istirahat. Itu cuma memindahkan kelelahan dari satu layar ke layar lain. Jalan kaki, masak, nyapu, ngepel, ngobrol dengan orang yang Anda sayangi. Atau silahkan ambil lagi gitar Anda yang sudah berdebu itu, mainkan, bernyanyilah. Walau suara Anda menurut orang lain selalu meleset setengah nada. 1 jam setiap hari. Otak kita akan membayarnya kembali dengan bunga. Batas ketiga, ukurlah diri Anda dengan hasil, bukan dengan jam. Berhenti menghitung berapa lama Anda duduk. Mulailah menghitung apa yang selesai. Dan bantu atasan Anda melihatnya juga. Kirim ringkasan singkat setiap minggu, apa yang beres, apa dampaknya. Karena kalau nilai Anda hanya diukur dari durasi, Anda akan selamanya terjebak dalam perlombaan dan di perlombaan yang salah.
Teman-teman, Eko sekarang masih bekerja keras, masih berprestasi. Yang berubah cuma satu, dia sekarang punya garis akhir. Dan katanya, anehnya, hasil kerjanya justru membaik. Tapi ada satu pertanyaan yang dulu ditanyakan dokternya yang menurut saya layak kita simpan setelah selesai video ini. Apa pertanyaannya? Sebenarnya, untuk siapa Anda membutuhkan diri sekeras itu? Dan kalau orang itu bisa melihat keadaan Anda hari ini, apakah dia akan bangga atau justru khawatir? Saran saya, jangan sampai Anda memenangkan karir Anda, tetapi kehilangan hidup yang sedang Anda perjuangkan. Nah, di buku saya, The Valley of Talent, ada satu kisah yang lebih dalam dari cerita Eko tadi. Namanya Reza. Anak muda yang brilian, melompati tangga karir 5 tahun hanya dalam waktu 18 bulan. Dan membayar harganya dengan suatu yang tidak pernah dia duga. Bagaimana akhirnya? Saya tidak akan membocorkan di sini. Saya tidak akan membocorkannya. Kalau ceritanya terasa seperti hidup Anda, silahkan dapatkan bukunya. Episode depan, kita akan membahas jebakan yang paling menyakitkan dari semuanya. Apa itu? Loyalitas. Kenapa karyawan yang paling setia justru yang paling sering dimanfaatkan? Kalau Anda suka dengan video-video seperti ini, silahkan tekan subscribe dan aktifkan notifikasi supaya tidak terlewat episode selanjutnya. Dan sekarang, satu pertanyaan ringan tapi jujur untuk kolom komentar. Apa pertanyaannya? Jam berapa Anda pulang kerja hari ini? Tulis apa adanya, tidak ada yang menghakimi di sini. Karena hidup Anda bukan cuma tentang sampai di puncak, tetapi juga tentang masih utuh saat tiba di sana. Sampai jumpa di episode berikutnya.